Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Mixiano Prilirna Briko, STANUK A251-18054. Di sini saya akan mempresentasikan proposal dengan judul Pembuatan Indikator Alami dari Ekstrak Buah Keramunting Rhodomyrtus tomentosa sebagai indikator alami asam basa dengan variasi waktu perendaman. Ada 3 hal penting yang dibahas dalam proposal penelitian ini. Yang pertama yaitu pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Poin yang kedua yaitu tinjauan pustaka yang meliputi kajian teori, penelitian terdahulu, dan kerangka konseptual. Yang ketiga adalah metode penelitian. Ya, yang akan kita bahas pertama yaitu pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah. Kita tahu bersama ilmu kimia merupakan salah satu pengetahuan alam yang termasuk dalam kurikulum pendidikan nasional. Objek studi ilmu kimia adalah gejala alam, baik berupa fakta ataupun kejadian. Kimia merupakan mata pelajaran yang aplikatif dan dekat dengan peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa pokok bahasan dalam kimia bisa dilakukan praktikum oleh peserta didik. Salah satu praktikum yang dilaksanakan yaitu di kelas 11 IPA adalah praktikum asam basa. Dalam pembelajarannya, siswa melakukan praktikum untuk mengidentifikasi dan menentukan tingkat keasaman atau kebasaan suatu larutan, sehingga indikator asam basa dinilai penting keberadaannya di sekolah. Akan tetapi pada kenyataannya, belum semua sekolah dapat menyediakan indikator tersebut, sehingga diperlukan adanya indikator asam basa alternatif dari bahan alami yang praktis dan mudah digunakan. Beberapa sekolah menggunakan indikator sintesis yaitu larutan fenolftalin, kertas lakmus merah, bromkimol biru. Penggunaan indikator sintetik memiliki keterbatasan seperti menyebabkan pencemaran lingkungan, ketersediaan dan produksinya tinggi. Selain itu harganya relatif mahal dan sulit diperoleh untuk sekolah-sekolah yang berada di perdesaan. Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah penggunaan indikator alami yang berasal dari pigmen tumbuhan, baik dari bunga, daun, buah, dan kulit. Potensi suatu bahan nabati dapat dijadikan sebagai indikator asam basa adalah kandungan antosianinnya. Antosianin merupakan kelompok pigmen yang berwarna merah sampai biru yang tersebar luas pada tanaman. Penampilan tersebut menunjukkan adanya pewarna alami. Pewarna alami dapat digunakan sebagai indikator karena dapat merubah warna pada suasana asam dan juga pada suasana basa. Salah satu bahan alami yang memiliki kandungan antosianin adalah buah keramunting. Buah keramunting merupakan tanaman liar berkayu yang biasanya tumbuh di daerah gunung dan semak belukar. Tanaman ini merupakan salah satu tanaman obat tradisional yang banyak digunakan dan ditemukan di daerah hutan Kalimantan Selatan, Belitung, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dan juga di Sulawesi. Di Sulawesi terdapat di Sulawesi Tengah, khususnya di Kabupaten Poso. Berdasarkan hal tersebut, peneliti akan melakukan penelitian mengenai pembuatan indikator alami dari ekstrak buah keramunting sebagai indikator alternatif asam basa. Rumusan masalah pada penelitian ini yang pertama, apakah ekstraksi buah keramunting dapat dijadikan sebagai indikator alami? Yang kedua, apakah metode meserasi cocok untuk diterapkan pada pembuatan indikator alami dengan variasi waktu perendaman? Yang ketiga, berapakah trayek pH perubahan warna dari buah keramunting? Yang keempat, apakah indikator alami dari buah keramunting dapat menjadi alternatif indikator asam basa? Tujuan penelitiannya yang pertama, untuk mengetahui buah keramunting dapat dijadikan sebagai indikator alami, untuk mengetahui metode apa yang cocok pada pembuatan indikator alami buah keramunting, dan untuk mengetahui trayek pH dari buah keramunting. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai alternatif indikator pada praktikum materi asam basa bagi sekolah yang masih kesulitan melaksanakan praktikum karena keterbatasan bahan yang digunakan dalam praktikum, khususnya indikator asam basa, dan juga untuk mengurangi pencemaran lingkungan akibat penggunaan indikator sintesis. Poin kedua pada penelitian ini yaitu tinjauan
pustaka yang meliputi kajian teori. Yang pertama yaitu indikator asam basa. Indikator asam basa adalah suatu senyawa organik yang dapat berubah warna dengan berubahnya pH. Biasa digunakan untuk membedakan suatu larutan bersifat asam atau basa dengan cara memberikan perubahan warna yang berbeda pada larutan asam atau larutan basa. Yang kedua adalah indikator alami. Indikator alami merupakan bahan-bahan yang mempunyai zat warna yang umumnya berasal dari tumbuh-tumbuhan, yaitu akar, daun, bunga, buah, dan biji, dan dapat dibuat melalui ekstraksi dengan pelarut yang sesuai. Penggunaan ekstrak tumbuhan sebagai indikator alami didasari pada kandungan tumbuhan terdapat pigmen warna antosianin yang dapat berubah warna pada tiap perubahan pH tertentu. Yang ketiga adalah keramunting. Keramunting merupakan tumbuhan liar berkayu yang termasuk dalam famili Myrtaceae atau jambu-jambuan. Tanaman ini berasal dari Asia Selatan dan Asia Tenggara dan akhirnya menyebar ke daerah tropis dan subtropis sampai ketinggian 2.400 meter. Keramunting dapat tumbuh pada berbagai jenis habitat dan tanah. Keramunting mempunyai pertumbuhan yang cepat dan dapat mencapai ketinggian hingga 4 meter. Keramunting mengandung antosianin. Antosianin merupakan zat warna alami yang terdapat pada tumbuhan yang dapat menghasilkan pigmen berwarna merah hingga keunguan serta mempunyai sifat antioksidan yang tinggi. Yang keempat adalah antosianin. Antosianin berasal dari bahasa Yunani anthos yang artinya bunga dan kianos yang artinya biru tua. Antosianin dapat ditemukan dalam bunga, daun, batang, biji, dan jaringan akar tanaman. Antosianin adalah senyawa yang bersifat amfoter, yaitu memiliki kemampuan untuk bereaksi baik dengan asam maupun dalam basa. Dalam media asam, antosianin berwarna merah seperti halnya saat dalam vakuola sel dan berubah menjadi ungu dan biru jika media bertambah basah. Perubahan warna karena perubahan kondisi lingkungan. Ini tergantung dari gugus yang terikat pada struktur dasar dari posisi ikatannya. Yang kelima adalah ekstrak. Ekstrak adalah sediaan kering, kental atau cair yang diperoleh dengan mengekstrasi zat aktif dari selimpasan nabati atau hewani menurut cara yang sesuai. Ekstraksi merupakan proses penyarian senyawa kimia yang terdapat dalam bahan alam atau berasal di dalam sel dengan menggunakan pelarut dan metode yang tepat. Yang keenam adalah ekstraksi. Ekstraksi adalah pemisahan satu atau beberapa bahan dari suatu padatan atau cairan dengan menggunakan bantuan pelarut. Proses pemisahan berdasarkan kemampuan larut yang berbeda dari komponen-komponen dalam suatu campuran. Yang ketujuh adalah meserasi. Meserasi merupakan metode ekstraksi dengan proses perendaman bahan dengan pelarut yang sesuai dengan senyawa aktif yang akan diambil dengan pemanasan rendah atau tanpa adanya pemanasan. Pada proses perendaman, bahan akan terjadi pemecahan dinding sel dan membran sel yang diakibatkan oleh perbedaan tekanan luar sel dengan bagian dalam sel, sehingga metabolit sekunder ada dalam sitoplasma akan pecah dan terlarut pada pelarut organik yang digunakan. Yang kedelapan adalah spektrofotometer UV visible. Merupakan salah satu metode dalam kimia analisis yang digunakan untuk menentukan komposisi suatu sampel baik secara kuantitatif dan kualitatif yang didasarkan pada interaksi antara materi dengan cahaya. Cahaya yang dimaksud dapat berupa cahaya visible ultraviolet dan inframerah, sedangkan materi dapat berupa atom dan molekul. Namun yang lebih berperan adalah elektron valensi. Sinar atau cahaya yang berasal dari sumber tertentu disebut juga sebagai radiasi elektromagnetik. Radiasi elektromagnetik yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah cahaya matahari. Selanjutnya yaitu penelitian terdahulu. Della 2018 telah melakukan penelitian tentang pembuatan indikator alami asam basa dari ekstrak kulit bawang merah dengan ekstraksi menggunakan metode meserasi. Menggunakan
menggunakan pelarut Aquades dan alkohol 90%. Dari hasil percobaan menunjukkan bahwa waktu maserasi yang paling optimal adalah 3 hari dengan nilai absorban sebesar 1,277 dengan panjang gelombang maksimum 520 nanometer dan trayek pH 8-9. Penelitian tentang penentuan trayek pH kubis ungu sebagai indikator asam basa oleh Nining 2016. Metode yang digunakan adalah ekstraksi maserasi dengan merendam kubis ungu yang sudah halus selama 24 jam menggunakan berbagai konsentrasi pelarut etanol. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa etanol konsentrasi 95% merupakan konsentrasi pelarut etanol yang paling optimal dengan nilai absorban sebesar 0,322 dengan panjang gelombang maksimum 544 nanometer. Trayek pH kubis ungu berada pada pH 6,5 sampai 7,50 ungu sampai biru, pH 10,50 sampai 12,00 hijau sampai hijau kebiruan, dan pH 12 sampai 13 hijau kebiruan sampai kuning. Yang selanjutnya yaitu kerangka konseptual. Dasar rencana penelitian ini diawali dengan kebutuhan indikator terbatas hanya pada indikator sintesis saja, dengan harga yang relatif mahal dan tidak ramah lingkungan. Oleh karena itu diperlukan indikator alternatif, yaitu indikator alami, yang relatif lebih murah, mudah diperoleh dan ramah lingkungan, sehingga dapat menggantikan fungsi dari indikator sintesis tersebut. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini tentang pembuatan indikator asam basa alami harus dikembangkan. Berbagai jenis tumbuhan yang telah dimanfaatkan menjadi indikator alami diantaranya adalah bunga kembang sepatu, bougainville, kunyit, rosella, dan kubis ungu. Salah satu tumbuhan yang berpotensi untuk dimanfaatkan menjadi indikator asam basa adalah kerang bunting. Tumbuhan ini banyak ditemukan di wilayah Kalimantan, Sumatera, Jawa Barat, dan Sulawesi, khususnya di Kabupaten Poso. Tumbuhan ini menghasilkan buah berwarna ungu yang merupakan pigmen organik yang disebut antosianin yang dapat berubah warna pada setiap perubahan pH. Agar lebih memahami alur penelitian ini, maka penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut. Poin yang ketiga yaitu metode penelitian. Yang pertama yaitu lokasi penelitian. Dalam penulisan proposal ini, penulis melakukan penelitian di Laboratorium Unit Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Sampel penelitian yaitu menggunakan buah kerang bunting Rhodonyrtus tomentosa yang diambil di Desa Kelei, Kecamatan Pamunan Timur, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama, alat. Peralatan yang digunakan antara lain pengaduk, blender, buret, Erlenmeyer, gelas kimia, kaca arloji, klem, labu ukur, neraca digital, neraca analitik, pH meter, pipet tetes, pipet ukur, tabung reaksi, dan spektrofotometer UV visible. Bahan yang digunakan, bahan baku penelitian yaitu buah kerang bunting. Bahan-bahan kimia yang digunakan antara lain Aquades, etanol 96%, larutan buffer pH 1-13, HCl, NaOH, asam oksalat. Adapun prosedur kerja pada penelitian ini, yang pertama, pembuatan ekstrak buah kerang bunting dengan variasi waktu perendaman. Yang kedua, uji pembuktian antosianin. Yang ketiga, uji warna ekstrak buah kerang bunting pada larutan pH. Yang keempat, penetapan panjang gelombang maksimum menggunakan spektrofotometer UV visible. Yang kelima, perlakuan titrasi HCl dengan NaOH menggunakan indikator zat warna ekstrak buah kerang bunting. Sekian presentasi dari proposal penelitian ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.